Halo Pak. Halo Pak. Iya. Kenalkan saya Agan. Saya Ibnu Pak. Pak Ibnu. Iya. Ini saya keliling-keliling nih, kok jambunya merah tapi bentuknya agak bulat gini. Ini jambu apa Bang? Ini jambu dalhari Pak. Ini menurut sejarahnya itu memang ya begitu namanya jambu dalhari, kayak nama orang gitu Pak. Itu, ya. Memang nama orang atau bagaimana? Ya menurut ceritanya begitu. Ini bilangnya itu berasal dari daerah Sleman, Yogyakarta gitu ya. Dulu yang mengembangkan pertama namanya Mbah Dalhari gitu loh. Ada di bawah lereng Merapi bilangnya Pak gitu Pak. Gitu ya? Iya, akhirnya sampai sini juga, sampai Kalimantan juga ternyata Pak gitu Pak. Ya. Seorang-orangnya? Seorang-orangnya iya. Iya, termasuk Bapak juga iya, ya? saya juga jebolan dari Sleman sana Pak gitu Pak. Dari bahasanya iya, nampak kan Pak ya. Dari bahasanya iya. Oke, jambu dalhari. Iya. Dikembangkan pertama kali oleh Mbah Dalhari tadi, ya, Mbah Dalhari ya. Mbah Dalhari. Ya mudah-mudahan beliaunya kalau masih hidup, mudah-mudahan masih sehat, diberikan kesehatan dan kenikmatan hidup Pak gitu Pak. Ya, tapi yang jelas pahalanya banyak dia karena dia sudah menciptakan satu varietas ini kan. Iya. Iya. Keistimewaannya apa Pak? Ini itu jambu ini Pak. Ini tuh hebatnya apa, termasuk jenis genjah ya Pak. Genjah itu tanaman yang mudah berbuah gitu Pak. Jadi dia bisa dikatakan sepanjang tahun berbuah. Jadi gitu genjah itu bukan cuma nangka, bukan cuma apa namanya kelapa, bukan cuma mangga, cuma apa, tapi semua komoditi yang dibilang genjah itu berbuah itu genjah. Itu genjah ya, itu tanaman yang mudah berbuah gitu kan ya. Jadi jambu dalhari ini jenis genjah. Iya, iya. Selain jambu kita bicara umum dulu deh. Ini ada jambu dalhari. Di Jakarta saya pernah dengar ada jambu cincalo. Cincalo. Jambu air ya. Iya, iya. Terus ada lagi jambu citra. Ya. Nah, ada berapa jenis sih? Ini kita punya varietas jambu nih. Kalau yang air ya. Kalau sebetulnya di Indonesia banyak sekali ya Pak ya. Cuman saya tidak begitu hafal. Tapi yang saya kembangkan di sini dalhari Pak itu. Ada teman saya yang kembangkan citra, mengembangkan apa kristal juga ada. Yang saya kembangkan di sini untuk jenis dalhari saja. Kenapa gitu, Bapak memilih ini Pak? Ya karena di sini saya melihat pasar di sini Pak, di Pontianak ini pasarnya lumayan besar ya. Karena semua konsumen itu banyak yang membutuhkan jambu itu ya, untuk terutama untuk restoran, untuk hotel-hotel itu banyak memerlukan itu ya, iya. Sehingga saya membidiknya ke jambu dalhari yang mudah berbuah dan nilai komoditinya bagus gitu loh Pak. Ini lumayan luas Pak ya. Berapa luasan itu sampai ke sana-sana ya Pak ya? Ini saya punya sekitar 3 hektaran Pak. 3 hektar jambu tok. Iya, iya. Nah, kalau panen berapa itu Pak? Satu kali panen raya itu? Panen raya itu, ini sebetulnya belum semua saya tanamin jambu Pak. Yang saya tanamin jambu baru sekitar 1 hektar aja gitu ya. Itu kurang lebih untuk 1 hektar itu selama masa panen itu ya untuk ini Pak, untuk per hektarnya kurang lebih dia akan menghasilkan sekitar 8 jutaan lah Pak. Untuk rupiahnya ya, rupiahnya gitu Pak ya. Lumayan ya? Iya, iya. Pak, tadi Bapak menanam ini ada alasan. Saya pengen tahu, dari sisi rasa atau dari sisi kualitas dengan jambu-jambu yang lain gimana Pak? Iya, kalau rasa itu sebetulnya relatif ya Pak ya. Tapi kalau untuk jambu dalhari ini menurut saya punya keistimewaan yang banyak Pak. Dia lebih renyah. Kalau kita merasakan, mungkin nanti Bapak akan bisa nyicip ya. Bagaimana rasanya itu, dia akan lebih renyah kalau kita telan dibandingkan jambu-jambu yang lain gitu Pak ya. Dia lebih manis. Dia nanti warnanya akan berubah dari hijau muda menjadi merah hati Pak, merah maron itu yang sudah paling tua itu namanya warnanya akan menjadi ini merah ada yang maron sudah bisa gitu dikonsumsi belum? Bapak soalnya ngomongnya renyah lebih. Ini Pak, saya pengen nyicipin ini jadinya nih. Ini memang jambu saya belum ada yang masak betul Pak, tapi itu bisa dikatakan sudah enak gitu Pak ya. Karena ini belum mengarah ke warna merah hati gitu ya. Untuk ini Pak, mungkin maaf ya Pak, saya petikkan gitu Pak ya. Boleh. Untuk contoh aja Pak gitu Pak. Iya. Itu ketebalannya bisa sampai 1 cm lebih nih dagingnya Pak. Dagingnya berwarna putih ya. Yang belum. Yang makanya tapi kandungan airnya banyak sekali Pak. Ya, kandungan air banyak, lebih keras ya, lebih keras daripada jambu-jambu yang lain. Hanya mungkin karena belum maksimal ini. Belum maksimal. Ini masih ada. Itu paling sekitar seminggu lagi lah Pak. Itu sudah merah maron itu Pak. Tapi manisnya udah mulai ada. Airnya banyak sekali, kandungan airnya ya sekitar 90% lah Pak, gitu Pak. Jadi kalau untuk pelepas dahaga bisa aja, tidak usah minum air putih.
Berapa lama dia bisa berbuah dari tanam sejak bibit nih? Ini dari pertama bibit sampai ke berbuah awal itu ya, belajar berbuah istilahnya Pak, itu 1,5 tahun gitu ya. Cuman nanti pada saat umur 3 tahun dia akan menghasilkan buah yang maksimal, buahnya paling banyak gitu paling Pak. Banyak. Ya. Satu pohon bisa berapa kilo Pak? Satu pohon itu sekitar pada musim buah ya, musim buah itu kita kan nggak bisa panen sekaligus ya Pak ya, rusak kalau panen sekaligus. Jadi kita panennya pelan-pelan ya, pada saat musim buah yang maksimal itu antara bulan Juli sampai September ya. Ini kan termasuk ini Pak, termasuk sudah panen raya sebetulnya itu kita metiknya paling enggak kurang lebih setiap hari kurang lebih 2 kilo Pak. Jadi setiap hari kita bisa metik satu pohon itu sekitar 2 kilo. 2 kilo? Iya, 2 dari kilo. Satu pohon dari 2 kilo pohon, ya? 2 kiloan. Iya pantas tadi Bapak bilang dari 1 hektar bisa 8 jutaan. 8 jutaan ya, tapi kan itu kan bukan bersih Pak, masih dikurangi biaya operasional kita kan. Itu 8 jutaan per sekali panen per atau? sekali 8 jutaan itu selama musim panen? Musim panen itu ya, sekitar kurang lebih apa ya 3 Berarti per bulan kilonya ya. berapa dijual Pak di pasar? Per kilonya kalau di Pontianak sekitar 15 ribuan Pak gitu ya. 1 kilo isi berapa Pak? 1 kilo itu ya kurang lebih isinya sekitar 7 sampai 10 Pak. 7 sampai 10 ya. 7 besar sampai 10. berarti ya? Iya. Diameternya kan ini kan bisa sampai Besar ya? 5 cm Pak. 5 cm, panjangnya sekitar sampai 7 cm gitu kan tuh ya. Ya kan nggak ada isinya juga kehebatan dia itu kan, keunggulan dia. Oke. Harga per kilo tadi 15 ribu ya. 15 itu di Pontianak ya. aja. Pernah mengirim keluar daerah? Kita belum Pak, belum mampu. Dalam arti belum mampu kuotanya. Ya. Mungkin kan orang-orang sana kalau kita menawarkan ke sana dia kan butuhnya banyak, kita belum mampu kuotanya gitu. Benar ya, artinya Bapak melihat peluang ini memang ada potensi ekonominya. Ya, mudah-mudahan Bapak bisa berhasil. Pak, saya mau belajar sama bagaimana teknologi mengembangkan ini yang lebih baik. Dengan siapa nih Pak saya harus bicara? Oh, dengan Pak Karman Pak. Pak Karman ya. Ada di mana beliau? Pak Karman ya, ada di mana tadi ya? Mungkin agak di sana. Kayaknya di sana Pak. Coba kayaknya di situ Pak, di situ Pak ya Pak ya. Baik. Makasih Pak ya. Mari. Saya permisi saya ke Pak Karman. Mari Pak. Saya lewat sini aja Pak ya. Mari silakan. Halo Pak. Ya, halo Bapak. Ya, dengan Pak Sukarman ya? Ya Pak, betul. Ya, tadi saya udah ketemu dengan Pak Ibnu, diarahkan ke sini nih. Ya, Pak Karman ini kan jambu dalhari kan? Iya. Bener ya? Iya, betul. Nah, saya diarahkan oleh Pak Ibnu nih kalau soal teknologi, bagaimana menanam supaya hasilnya bagus. Ini Pak Karman katanya nih. Nah, saya mau tanya-tanya. Ini kan udah dikerodong semua nih Pak Karman. Iya Pak. Di kerodong tuh untuk apa sih Pak? Tujuan pertamanya mengantisipasi daripada serangan hama dan hamanya Pak. Itu tujuan pertamanya. Keduanya mengantisipasi daripada sinar matahari. Ya. Ya, supaya penguapannya juga agak berkurang. Oke. Nah, itu aja. Ya, hamanya ini apa? Kalau hamanya lalat buah Pak. Lalat buah. Lalat buah karena ada lalat yang hinggap pada saat itu menghasilkan telur. Oke. Telur itulah menjadi selanjutnya. Tapi bukan ulat ya Pak ya. Oke. Karena kalau yang ulat itu pasti dari kupu-kupu. Oh. Kalau yang lalat itu akan menghasilkan namanya belatung. Nah, itu bedanya, antara ulat dengan belatung. Kalau ulat jadinya pasti dari kupu-kupu. Dari kupu-kupu. Oke. Kalau yang lalat jadinya belatung. Lalat jadinya belatung. Tapi dua-duanya sama-sama hama. Sama-sama hama, Pak. Sama-sama hama, artinya tidak bagus buat kebuah. Ya. Jadi kapan harus dikerodong nih? Jadi setelah gugur daun apa itu Pak, kayak semacam bulu-bulu itu, atau yang merah putih di sini, itu setelah gugur itu baru dikerudung. Karena secepatnya Pak. Secepatnya ya. Secepatnya. Kalau sudah dan itu tidak dilepas sampai dia panen. Iya. Sampai dia nanti sekarang dikerodongin semua. Iya. Tapi ini kenapa nih rontok-rontok ini? Ini juga bisa pengaruh dari cuaca karena terlalu panas juga bisa Pak. Ya. Juga N juga mempengaruhi Pak. KCL juga mempengaruhi ini. Oke, jadi pemupukan yang berlebihan yang tidak tepat ukuran, komposisi itu mempengaruhi. Karena NPK-nya selain itu karena apa lagi nih? Yang saya tahu memang ilmunya seperti itu Pak. Kalau memang gugur rata-rata karena kurang KCL rata-rata. Kurang KCL. Atau bukan karena terlambat kerodongnya atau terlambat itunya? Itu kebanyakan kurang KCL. Kurang KCL. Jadi tidak ada daya lekatnya.
Buah apapun kalau KCL-nya kurang akan mudah gugur. Akan mudah gugur. KCL ini apa ya Pak? Itu kalau yang secara organik itu dari cocopet atau dari hasil sabut kelapa. Tapi kalau yang kimia itu KCL semacam khusus yang berwarna pink gitu. Sudah terbentuk sudah ini ya. Tapi kalau yang dari organik itu dari sabut kelapa. Dari sabut kelapa itu tinggi sekali. Sama itu sabut kelapa saja. Sabut kelapa saja. Sabut kelapa. Dicacah dan memang sudah ada namanya cocopet itu. Cocopet. Itu kalau yang organik. Itu dicampur pada saat sebelum tanam juga boleh. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi pada saat karena ini cepat buah nantinya. Baik. Ini pohon sejak tanam dari bibit sampai dia bisa berbuah itu berapa artinya lama? Kalau belajar berbunga, asal kita untuk konsumsi sendiri artinya itu udah mulai dari 1,5 tahun sudah mulai boleh. Kalau untuk pribadi Pak. Pribadi. Nah, tapi kalau untuk kedepannya karena untuk pemasaran yang lebih itu ini harus dipertahankan dulu, jangan dibuahkan dulu. Jangan dibuahkan dulu. Artinya begitu timbul putik buah langsung kita amankan dulu. Langsung di apa? Menstabilkan tubuh daripada tanaman ini dulu. Jadi siap. Bunga-bunga yang keluar itu harus dibuang langsung. Iya Pak. Kalau untuk apa ya? Untuk perekonomian apa? Itu Pak untuk tujuan ke sana ke depannya. Perekonomian yang lebih baik lah. Nah, itu yang dilakukan. Terus kalau untuk memperbanyak pohon perbanyakannya? Itu 2 cara Pak. Pertama bisa sambung atau diginikan disambung ini namanya. Ini juga bisa dicangkok. Kalau dicangkok bedanya akan mengikuti induk awalnya. Bentuk apapun ini akan mengikuti. Kalau dicangkok persis sama dengan induknya. Nah, kalau disambung ini bawahnya lain, atasnya lain. Yang penting akarnya itu bawahnya agak kuat. Nah, yang atasnya lebih cepat bunga ambil interestnya. Iya. Mana yang lebih bagus, cangkok atau sambung? Sebenarnya tidak ada yang lebih bagus Pak ya. Tidak ada yang lebih bagus, hanya tinggal perbedaannya kalau dicangkok itu agak lebih cepat buah. Nah gitu. Dan mengikutkan induknya aslinya. Kalau disambung juga cepat buah, tapi artinya kita ngambil kekuatan daripada akarnya. Tapi kualitas rasa, bentuk, apa segala macam? Untuk sementara ini kita arah ke sana pun tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Nah, kecuali meningkatkan KCL-nya saja, insya Allah ini akan meningkat. Karena Dalheri berbeda dengan jambu yang lain. Kalau Dalheri harus penuh KCL karena untuk meningkatkan rasa manis ini. Tapi kalau yang Citra itu dimanapun manis Pak. Jadi Dalhari ini harus didukung dengan pemupukan KCL ya. Pemupuk yang cukup KCL seimbang supaya dia kuat, tidak mudah rontok dan rasa manisnya juga lebih. Baik. Pak Ratman, Pak Sukarman, terima kasih banyak. Saya akan ini coba bagaimana mungkin siapa yang bisa kasih saya ini ya tutorial nanem-nanem, nyetek barangkali kalau ada ini dengan siapa nanti saya mau diajarin itu. Pak Sori kalau tidak salah Pak, teman kita ada. Pak Ruri. Pak Ruri kalau tidak salah itu. Iya. Oke. Dia udah biasa memang menganukan ini Pak. Iya. Oke, baik, terima kasih. Ya sama-sama Pak. Atas kunjungannya, makasih. Makasih. Halo, Mas Ruri. Iya Pak. Ya, saya Agan. Oh iya. Jadi saya udah ketemu dengan Pak Ibnu dan Pak Karman mungkin ya. Oh Karman, iya. Iya. Saya diarahkan ke sini nih, untuk ketemu dengan Mas Ruri. Iya. Mas Ruri kan soal memperbanyak pohon, kemudian dengan teknik-teknik apa sambung pucuk atau grafting atau cangkok itu Mas Ruri katanya pakarnya itu, dan termasuk juga bagaimana perawatan agar kemudian jambu itu bisa lebih ini ya, lebih maksimal lebih sehat mungkin bibitnya ya Pak. Ya gimana Mas Ruri itu kita mulai dari ini dulu deh, dari perbanyakan itu apakah cuman 2 cara, sambung pucuk dan cangkok, atau ada cara lain?
Yang selama ini kami ini untuk cara untuk memperbanyak di tempat kami ini kami lakukan pertama dengan cangkok. Cangkok contoh seperti ini. Ini ya, cangkok yang di atas ya. Itu ya. Itu cangkok. Okay. Lalu kita sambung pucuk atau grafting. Bedakan antara ini ya, kadang antara grafting, stek, okulasi kadang salah pengertian begitu. Yeah. Kalau grafting itu kan sambung pucuk. Ini saya contohkan ini seperti ini. Kita cari batang yang sehat, kita ambil 1 atau 2 mata, 2 calon tunas, seperti ini. Kalau kita sayat, kita buat batang bawahnya itu kita potong antara 30-40 cm, lalu batang atasnya kita sayat seperti ini membentuk huruf V. Kita tancapkan, kita ikat. Oh, ditancapkan yang di batang yang sudah tertanam di dalam polybag atau iya, betul. Lalu kita ikat pakai untuk ini plastik plastik ya. Yang lebih bagus itu plastik yang ketebalannya 0,2 mili, Pak. Oke. Jadi dia rapat ya? Iya, betul. Nempel dia. Jadi nggak ada air dan nggak ada udara yang masuk. Betul, iya. Nah, berapa lama itu bisa dibuka? Kalau jambu air relatif lebih cepat untuk mengeluarkan mata tunas ini mungkin sekitar 2 minggu kita udah boleh buka sungkup. Iya. Nah, itu cara grafting atau sambung pucuk. Lalu ada cara stek, Pak. Stek. Ya. Kalau stek itu hanya sepenggal batang, lalu kita tancapkan di tanah, kita tunggu dia keluar akar, itu udah cukup stek. Ada juga okulasi, kita ambil mata tunas. Antara sambung pucuk, stek sama cangkok, mana yang bagus hasilnya? Kalau untuk cangkok itu masing-masing ada ininya ya. Kalau cangkok itu paling kita lebih cepat berbuah, sebab untuk cangkok otomatis kita mencari batang yang relatif agak besar. Nah, itu cepat berbuah. Cuma kalau untuk daya tahan, terutama lahan kita ini kan gambut, Pak. Iya. Kalau gambut itu biasanya itu kalau hanya akar serabut gitu kadang-kadang ya mudah roboh atau gimana. Terus itu kalau sambung pucuk atau okulasi namanya itu kan bisa punya akar tunggang gitu. Iya. Cuma kalau kualitas buah saya rasa sama, cuma masa berbuah aja yang berbeda. Masa berbuah. Kalau cangkok mungkin lebih cepat karena batangnya udah besar. Kalau grafting atau okulasi itu paling cepat itu 1,5 tahun. Iya, 2 tahun lah maksimal kalau untuk pembuahan itu. Oke, kalau untuk stek itu batangnya jadi dari yang pucuk juga yang di. Iya, kalau stek itu sepenggal batang kita contohkan ini kita mungkin bisa ambil antara 30 sampai 40 cm seperti ini. Nah, ini kita potong aja begini, Pak. Iya, setelah kita potong begini paling kita rapikan. Udah kita tanam begitu. Daunnya dibuang semua? Kalau teknik pakai sungkup, pakai kertas UV itu, Pak, ini nggak perlu dibuang. Nah, jadi biarkan dia seperti itu. Sekitar 15 hari sampai 20 hari udah bisa kita ambil. Gitu. Nah, kalau untuk perawatan bagaimana, Mas Rudi? Kalau perawatan saya rasa nggak terlalu sulit juga, Pak. Kalau untuk jambu dalar ini, untuk bibit terutama, paling ya kita terutama penyiraman. Kalau siram pakai apa? Ya kita siram pakai air aja, Pak. Air biasa, nggak ada campuran apa-apa. Kita untuk sementara itu paling kita kasih ini zat perangsang tumbuh itu aja. Itu pun mungkin sekali 2 kali aja udah itu enggak. Tergantung cuaca juga, Pak, nyiram. Kalau terlalu banyak siram juga nanti karena media kecil itu tanahnya makin padat malah. Oke. Perawatan dari sisi hama-hama yang lain? Kalau sisi hama, kalau untuk di bibit seperti yang kita buat umpamanya itu setelah keluar, dan paling kita hanya perlu insektisida aja, Pak, dengan fungisida. Ya, fungisida tujuannya nanti takut itu mungkin dari batang asal atau dari media itu jamur. Insektisida untuk ininya, Pak, sebagai belalang ya, dia jadi daun berlubang-lubang gitu biasanya itu aja. Jadi itu aja yang perlu dilakukan. Iya, Pak. Nggak perlu perawatan kalau ketika dia ditanam, mungkin tanahnya lagi digemburkan pada secara periodik gitu. Ya, kalau untuk penanaman
otomatis kita sediakan media dulu Pak ya. Kita sediakan media, mungkin campur media itu tanah yang gembur, campur kompos, terus pupuk kandang itu kita aduk, biarkan 1 pekan lah, 1 pekan supaya apa, gas dari kotoran itu terserap air, terbawa angin, kena panas kan gitu. Iya Mas Rudi, terima kasih banyak. Iya, saya pamit nih, mudah-mudahan pembicaraan kita ini ya tidak hanya kita berdua yang saling paham, tapi mungkin nanti kan ini banyak orang yang menyaksikan, mungkin mereka tertarik untuk mengembangkan jambu dalahari sehingga varietas-varietas buah-buahan lokal kita bisa lebih banyak lagi. Amin. Baik, terima kasih Mas Rudi. Iya, terima kasih Pak. Saya pamit.